Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di dalam forum diskusi dalam rangka pendampingan individu kedua dari Ibu Ana Maimunah. Pertama, perkenalkan, saya Ebit Rocky Al-Fatih, biasa dipanggil Pak Ebit. Saya bertugas sebagai pengajar praktik angkatan 10, begitu Bapak Ibu. Sehari-hari saya dinas di SMA N3 Sampang. Sebelumnya saya mengajar di Surabaya. Ada suatu sekolah yang namanya Spins International School, itu sekolah milik NGO dari India. Kalau dulu namanya sekolah internasional, tapi kalau sekarang namanya SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama, seperti itu. Saya di sana 4 tahun mengajar di sana. Sebelumnya lagi mengajar di Sulawesi Utara, itu 1 tahun saya mengajar dalam program SM3T, Sarjana Mendidik Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan. Jadi saya mengajar di Sulawesi 1 tahun dengan segala karakteristiknya seperti itu. Tepatnya saya di Kabupaten Kepulauan Talaut, itu kabupaten terdepan di Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Jadi saya mengajar di sana, Bapak Ibu. Di sana luar biasa, sinyal tidak ada, alhamdulillah. Jadi saya hidup tanpa HP, Bapak. Ya, itu kalau mau menghubungi keluarga saya harus ke kota dulu, ke kecamatan ya, namanya ke kecamatan kota. Terus untuk listrik juga tidak 24 jam. Nah, jadi luar biasa pengalaman di sana. Saya sama seperti Bapak Ibu semua, saya ngajar SD di sana. Namanya SDK Sion Tua Batu. SDK itu Sekolah Dasar Kristen. Jadi di sana memang 100% non muslim, 100%. Jadi saya untuk masa itu mulai belajar di sana. Nah, itu pengalaman yang luar biasa dari saya, yang akhirnya mengantar saya itu untuk tertarik terhadap pendidikan guru penggerak. Bagaimana dengan segala karakteristiknya di Sulawesi itu ada tradisi, Bu. Bapak, kalau di sana itu saat musim panen pala, di sana itu pala dan cengkeh. Saat musim panen itu sekolah tutup, Bapak. Jadi anak-anak ikut panen, termasuk saya juga ikut. Lumayan juga hasilnya waktu itu. Jadi, tapi saya proses sendiri. Saya ambil sendiri, petik sendiri, dijemur sendiri. Hasilnya dinikmati sendiri, memang diajak sama orang tua asuh saya di sana. Jadi pendidikan yang seperti itu luar biasa ya, jadi bisa berkecimpung dengan alam. Tapi ada juga catatan yang sangat mengganggu saya tentang etos kerja guru di sana. Jadi kalau di sana itu guru itu gimana ya, antara ada dan tiada gitu. Jadi secara administrasi ada, tapi mengajarnya kadang nggak ada gitu. Jadi itu sudah bukan rahasia umum lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa guru itu di daerah yang tertinggal, terpencil gitu ya, itu jarang sekali melaksanakan tugasnya seperti itu. Ya mohon maaf, ini pengalaman pribadi yang akhirnya mengantarkan saya, Bu Ana, dan Bapak Ibu semua itu tertarik dengan pendidikan guru penggerak. Nah, jadi itu sedikit cerita dari saya. Orang bilang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi itu sekedar sekilas info dari saya, pengajar praktek angkatan 10 yang sekarang mendampingi Ibu Ana. Oke, selanjutnya Bapak Ibu izinkan saya membacakan susunan acara dan petugas acara dalam hari ini gitu ya. Oke, untuk tema diskusi sendiri ini sudah given, sudah ditentukan oleh
kementerian, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan, betul ya Pak ya? Oke, baik. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan Bapak, kami di sini tidak dalam rangka mengubah visi. Nah, karena mengubah visi ini harus melibatkan banyak stakeholder. Namanya visi sekolah itu tidak semata-mata bisa dirubah, apalagi kalau tiap angkatan CGP ada CGP-nya, masa tiap ada CGP terus visi mau berubah gitu ya Bapak ya. Nah, jadi itu perlu saya luruskan. Jadi kita dalam rangka tidak mengubah visi, hanya melihat visi seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan kita lanjutkan nanti dengan Bu Ana. Sebelumnya Bu Ana, agar kegiatan hari ini mendapat manfaat yang luar biasa bagi kita semua, maka selanjutnya kita dahulukan dengan berdoa ya. Mohon siapa Bu Ana yang meminta? Bapak Salam. Oke, terima kasih. Mohon kepada yang bertugas, Bapak Kepala Sekolah atau mendelegasikan anak buahnya. Monggo saya pasrahkan ke Bapak Kepala Sekolah untuk memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladhihi wa dzurriyyatihi bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma ja'alni wa rabbi wa rabbi wa rabbi wa rabbi ahli wa rabbi dabi wa rabbi daya wa rabbi Allahumma sini wa atina wa ta'ala wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka tawfiq wa qiyamah fi jasadi muslimin wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala Allahumma inna ilaika sakrati wa inna ilaika Allahumma la tuzigh qulubana wa la tuzigh Rabbi fili wa li wa rabbi sawira Rabbana hab lana min as-salihin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Kepala yang sudah bersedia memimpin kita semua berdoa. Untuk bertugas di dalam diskusi sendiri, perkenalkan saya sebagai pengajar praktek akan bertindak sebagai moderator diskusi. Selanjutnya untuk pemandu diskusi nanti sepenuhnya akan kami serahkan kepada Ibu Ana Maimana selaku CGP Angkatan 10. Lalu untuk notulen Bu Ana sudah ya. Untuk notulen mohon yang bertugas mencatat segala hal yang penting di dalam diskusi, dan nanti setelah semua selesai bagian bawah pojok bawah kanan mengetahui kepala SDN terbaik. Lalu untuk yang lainnya sebagai peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan. Seperti yang sampaikan Bapak Ibu, kami di sini tidak untuk mengubah visi, ya. Kami untuk melihat visi. Kenapa kok visi dilihat? Karena yang paling penting setelah visi yaitu prakarsa perubahan. Apakah visi itu sudah benar-benar dilaksanakan? Apakah visi itu sudah mendarah daging kepada seluruh warga sekolah? Yang mana tadi saya sempat baca sedikit visi di SDN Benang 2 ya. Itu tadi ada sangat singkat tapi padat ya. Ini agak berbeda dengan sekolah lain ya. Kemarin saya di SMA N4 Sampang itu visinya panjang sekali, jadi saya agak sulit menghafalnya. Kalau di Benang 2 tadi visinya saya sempat menangkap sedikit, itu ada yang bermutu ya.
dan juga berakhlakul karimah ya. Ini luar biasa sekali. Jadi sudah menggambarkan akhlakul karimah itu sudah semuanya, sudah selesai. Kalau anak memiliki akhlakul karimah sudah selesai. Yang di profil pelajar Pancasila itu berakhlak mulia. Bagaimana akhlak mulia ini nanti akhlak mulia terhadap diri sendiri, akhlak mulia terhadap orang lain, bahkan akhlak mulia terhadap alam. Jadi sudah selesai ya. Nah, kalau siswa berakhlakul karimah itu sudah, kita nggak pusing lagi ibaratnya mendidik anak gitu. Ini luar biasa. Saya sangat terkesan dengan visi SDN Terpinang 2 Bapak. Jadi untuk selanjutnya mohon Bapak Kepala memberikan sambutan dan juga pengarahan terhadap kami, terhadap CGP pada khususnya Ibu Ana Maimunah. Seperti itu Bapak, mohon untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Ini merupakan kegiatan kedua tahun kemarin ya, tahun sekarang. Jadi alhamdulillah sudah kedua kali. SDN Terpinang 2 ada 2 kader guru sudah masuk menjadi guru penggerak. Yang satu sudah guru penggerak, ini masih calon, masih CGP. Ya, jadi yang pertama marilah kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam rangka pembukaan visi dan prakarsa dari guru penggerak. Selamat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat syafaat dari beliau nanti pada kehidupan kita selanjutnya. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah kami sampaikan barusan, jadi ini adalah merupakan kegiatan kedua kalinya. Jadi yang pertama dulu rumus suatu hasanah sudah alhamdulillah sudah wisuda. Kalau di ulangan kuliah sudah wisuda bulan kemarin. Sini sekarang Bu Ana Maimunah. Mudah-mudahan setelah ini ada lagi nanti yang menjadi guru penggerak. Ini angkatan berapa? Angkatan 10 ya, angkatan 10 untuk guru penggerak. Harapan kami di sini dengan adanya guru penggerak ini mudah-mudahan bisa membawa sekolah ini bisa lebih maju. Jadi tidak hanya pada waktu pendidikan, setelahnya yang penting. Jadi setelah yang apalagi seperti sudah lulus, sudah dapat sertifikat, bisa lebih greget lagi. Jadi sesuai dengan motto guru penggerak itu tergerak dan menggerakkan, baik. Ya gitu ya, tergerak dan menggerakkan. Jadi tergerak sendiri, bergerak, kemudian menggerakkan guru yang lain. Jadi nanti finalnya bisa membawa sekolah kita ini bisa lebih maju lagi. Sekian lama misalnya terbenam lah, mungkin bisa bangkit lagi dengan kerjasama semua guru. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit SD kita ini bisa lebih maju, bisa lebih bersaing dengan sekolah yang lain seperti itu. Apalagi dengan adanya guru penggerak ini. Kalau dilihat dari mutu guru, insya Allah kita tidak kalah dengan sekolah yang lain. Karena sekolah yang lain itu jarang, di suatu sekolah itu ada masuk guru penggerak itu jarang. Karena memang seleksinya untuk masuk CGV ini sulit, sedemikian sulitnya, ketat, persaingannya ketat, sehingga alhamdulillah setiap sudah berangkatan SDN Terpinang 2 ini sudah ada wakil. Mudah-mudahan setelah ini ada lagi, sehingga
pada akhirnya bisa menggerakkan SDM Pimpinan Doa ini. Jadi kalau saya perhatikan setelah Buana ini anggaplah dilantik jadi CGP kemarin, memang ada sedikit perubahan, jadi lebih sibuk kalau saya bilang. Jadi pagi-pagi sudah ke sekolah, bimbing anak. Mungkin pakemnya atau kemauannya dari beliau ini mungkin untuk menghijaukan sekolah atau apa. Jadi saya perhatikan anak-anak pagi hari sudah menyiram tanaman, berkebun. Mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjut. Tidak pas setelah CGP-nya lulus, C-nya hilang, jadi GP-nya pas berhenti. Itu yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan ini berlanjut. Alhamdulillah nanti bisa menular pada guru yang lain. Tuh, jadi perlu Pak Ibu ketahui, jadi di sini tempatnya banjir. Jadi banjir itu di sini datang awal, akhir anunya, surutnya paling belakang, paling terakhir. Jadi yang lain sudah bersih, di sini masih lumpur masih banyak, ada yang paling rendah. Kalau dulu jalan itu masih agak sekarang karena jalan jadi aspal lagi tambah tinggi, akhirnya di sini yang rendah halamannya itu. Jadi lumpur itu ke sini semua kalau pas lagi banjir. Jadi itu merupakan tantangan buat kita. Mudah-mudahan ini yang seperti apa yang tadi saya lupa Pak Klebut Pak Lurah kesini, mudah-mudahan itu realisasi masalah paving, ketinggian paving jadi tidak lebih rendah dari jalan. Kalau di paving lagi mungkin bisa lebih tinggi. Itu jadi air, karena begini, kadang guru itu sudah nanam bagus hilang kena banjir. Jadi dulu sudah bagus hilang lagi kena banjir, yang ada sisa cuma lumpurnya itu. Jadi kalau tidak gurunya tidak betul-betul kepingin ya, akhirnya ya seperti ini, akhirnya banyak rumput itu. Mudah-mudahan ini juga. Kemudian kami juga berharap tidak hanya di sini di lingkungan ini, tapi juga nanti imbasnya, akhirnya, finalnya itu ke prestasi anak. Itu yang menjadi keinginan besar kita bersama. Jadi mungkin ini baru awal, step by step kita bisa bergerak sesuai dengan slogannya CGP ini. Kita bisa bergerak bersama, nanti mudah-mudahan nanti pada akhirnya bisa mengangkat prestasi di SDM bulan 2 ini. Insyaallah mudah-mudahan kalau kita bergerak bersama, tidak hanya guru bergeraknya, tapi semua stakeholder, semua guru yang ada di sini bisa bergerak bersama, insyaallah kita bisa. Itu harapan dari kami. Terima kasih sekali lagi pada Pak Ebin yang sudah datang sekolah ini. Mudah-mudahan nanti ada hasil yang bisa kita sampaikan atau kita laksanakan bersama mengenai visi ini. Jadi ini sudah 2 kali pendalaman visi. Mudah-mudahan, karena begini saya juga perlu kami sampaikan, visi ini bukan saya di sini tahun 2020 pertengahan bulan Juni, visi itu sudah ada, kami cuma melanjutkan. Cuma yang kami pertajam di misinya gitu. Ya, karena kalau ngomong visi kami tidak berani, karena ini sudah dari kepala sekolah dulu, dan kami lihat memang visinya sudah seperti Pak Ibu tadi sampaikan, sudah bagus, karena tidak pencapaiannya kan yang penting di misi dan tujuannya nanti begitu. Jadi mudah-mudahan nanti Buana bisa membedah visi ini, mudah-mudahan nanti juga kita bisa melaksanakan bersama. Itu saja.
nanti Bu Ana yang lebih detail akan membahas tentang isi sekolah kita. Harapan sesuai dengan yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan ada hasil dari berkumpulnya kita pada pagi hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Waktunya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bapak Kepala SDN Darujana 2. Saya menggarisbawahi beberapa hal Bapak yang perlu kami sampaikan. Memang benar sekali bahwa seleksi guru penggerak itu sangat ketat sekali. Dan selain seleksinya, pendanaan di guru penggerak itu juga sangat besar dan hitungannya itu per individu. Itu sangat besar. Satu guru penggerak itu bisa sampai puluhan juta kalau dievaluasi kan satu guru penggerak itu pendidikannya bisa sampai puluhan juta. Itu terdiri dari lokakarya, pendampingan individu, belum lagi instruktur dan sebagainya. Jadi ini memang pendidikan yang sangat mahal dan berkelas sekali. Seperti itu. Selain mahal di pendanaan, juga mahal secara ilmu. Karena saya sendiri pernah berkesempatan ke Jakarta, Bapak. Waktu itu dari alumni guru penggerak saya mewakili daerah Madura untuk langsung bertemu dengan Direktur KSP-STK, Pak Kasiman waktu itu. Beliau menjelaskan bahwa guru penggerak ini adalah agen transformasi pendidikan, yang mana dia dicetak untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran ini bisa di kelas ataupun bisa menjabat sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah, seperti itu. Nah, ini beberapa yang disiapkan dan itu sudah ada secara hukum di Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 bahwa salah satu syarat kepala sekolah yang belum memiliki diklat cakep Bapak itu wajib memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, jadi ini Bu Ana dan satu lagi Bu siapa tadi Pak? Bu Us ya. Nah, ini calon-calon pemimpin masa depan. Jadi Darujana 2 harusnya sangat bersyukur bisa mendapat 2 orang ini Bapak. Insyaallah. Ya, semoga ilmunya di guru penggerak bisa diterapkan agar pendidikan guru penggerak ini tidak dipandang sebagai formalitas belaka. Jadi eman Bapak, kalau pendidikan sebagus ini kita laksanakan sebagai formalitas belaka itu eman sekali. Maka dari itu semoga di forum kali ini Bu Ana bisa menjabarkan semuanya ilmu yang sudah didapat so far gitu ya, sejauh ini apa ya. Tadi sudah disentil masalah penghijauan. Itu Bu Ana juga curhat tadi ke saya. Saya itu sudah memulai penghijauan Pak, tapi dimakan kambing gitu. Jadi luar biasa Bu Ana. Gak bisa ya kalau ini ya kambingnya ini gimana ya cara ngurus kambing. Jadi itu tadi Bu Ana, aduh ya. Tapi inisiatifnya sangat bagus ya. Bu Ana belum mulai di bab untuk prakarsa perubahan, tapi sudah melaksanakan sebelumnya. Tolong tepuk tangan untuk Bu Ana. Ya, jadi untuk selanjutnya Bu Ana, waktu dan tempat ya. Waktu dan tempat sampai jam 9:30 atau jam 9:45 untuk diskusi saya pasrahkan ke panjenengan. Jadi ini Bapak saya mohon izin ya, ini forum diskusi ini mau diapakan ini terserah Bu Ana ya. Jadi ya nanti Bu Ana mau melakukan apa nanti pokoknya terserah Bu Ana gitu ya. Oke. Monggo Bu Ana bagaimana dipimpin kita dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan SDN Darujana 2 Sampang. Terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Emi Robi Al-Fatih selaku pengajar praktek, juga terima kasih kepada kepala sekolah,
serta rekan guru SDN dan rekan 2. Terima kasih atas fasilitas ya guys ya. Ya, Ibu langsung saya di sini diberi tugas oleh pengajar praktek untuk melakukan diskusi visi prakasa perubahan UPTD SDN dan PENA 2. Ya. Ya. Dibantu oleh Bu Aini untuk slide materinya. Di sini materi yang sudah saya siapkan di sini adalah visi prakasa perubahan guru penggerak. Ya, tujuan yang saya sampaikan untuk diskusi di sini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, selanjutnya Bu Aini, dan susunan acara sudah disampaikan oleh Bapak Ebi. Susunan acara Bu Aini. Sebelumnya lagi. Nah, ya. Susunan acara sudah disampaikan oleh Bapak Ebit. Tadi pembukaan sudah terlaksana, yaitu membaca basmalah. Yang kedua adalah sambutan kepala sekolah dan pengajar praktek. Yang ketiga adalah pemaparan dan diskusi oleh CGT. Di sini saya diberi tugas melakukan penangkap tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan terakhir adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir adalah penutup. Ya, tetap pada tujuan ya Ibu ya. Bapak di sini mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita menyaksikan visi Aku Melihat Indonesia ciptaan Ian Soekarno. Kita melihat di sini dulu di YouTube, ya sudah saya siapkan. Ini adalah visi ciptaan Ian Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Selamat menikmati. Ya, agar tidak menghambat waktu, saya langsung aja membacakan puisinya Bapak Ibu. Ya, ini pengalaman perdana saya, Ibu. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Nyilir, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Nyilir itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Prabu, Gunung Ribet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak! Merdeka!" Aku bukan lagi melihat
kekurangan mohon dimaafkan. Bapak Ibu, setelah melihat dan mendengar puisi yang sudah disiapkan di depan di sini, bagaimana perasaan Ibu terhadap puisi tersebut? Silakan Mbak. Kalau saya pribadi merasa terharu dan semakin menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru, bagaimana perasaan Ibu guru setelah membaca puisi Aku Melihat Indonesia? Ya. Perasaannya sama dengan Bapak. Terima kasih. Samanya tergugah, terharu dan Ini Pak Dwi ya. Coba Pak Dwi dipersilakan. Perasaan saya setelah mendengarkan puisi yang dibacakan oleh Ibu Ana Maimana sangat bangga. Kenapa? Karena saya sendiri berasal dari suku lain, Pak, bukan dari suku Madura. Saya terserah suku Jawa, dari Jawa Tengah. Dan dengan adanya persatuan dan persatuan, alhamdulillah saya diterima dengan baik di Madura, sudah seperti keluarga sendiri. Sehingga dengan Aku Melihat Indonesia, saya tidak melihat lagi kesukuan, tapi sudah melebur menjadi satu persatuan, yaitu Indonesia. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk menyampaikan perasaannya. Ini Bu saya. terima kasih Pak Ana atas waktu dan kesempatannya. Perasaan saya setelah mendengar puisi dari Ibu Ana tentunya semakin semangat dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan berpotensi dalam segala bidang dalam upaya mewujudkan karakteristik peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dalam mengutarakan perasaan terhadap puisi Aku Melihat Indonesia. Jadi di sini Aku Melihat Indonesia ciptaan I.R. Soekarno. Puisi tersebut ini adalah merupakan visi dari I.R. Soekarno. Bagaimana I.R. Soekarno ini menyatukan kekayaan, keberagaman kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi di sini visi terbentuk dari apa? Dari beraneka ragam bentuk yang ada, seperti itu, untuk menyatukan visi tujuan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi visi ini perlu perubahan yang mendasar dan upayanya harus konsisten sehingga terbentuklah visi. Jadi visi di sini adalah untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari kondisi yang sekarang ini, di mana dimulai dari start sekarang menuju gambaran yang disebut dengan finish, seperti apa yang akan nanti kita capai, seperti itu. Nah, visi itu adalah harapan, doa. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat seperti yang di puisi tadi, yaitu apa? Menyemangati. Jadi visi itu harus menyemangati, menguatkan, dan menggerakkan, serta ada kolaborasi tiap anggota, membuat kita terus melangkah maju, seperti itu. Jadi semuanya ada kerjasama, kolaborasi, seperti itu Bapak Ibu. Dilanjutkan Bu Iin. Ya. Kekuatan kata, kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah satu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin.
pembelajar. Mana tersebutlah yang akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa seseorang. Ya. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan bagaimana visi memimpikan cita-cita untuk murid. Dimulai dengan membuat kalimat terumpam. Di antaranya yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kita percaya bahwa murid itu seperti apa. Di sekolah kita mengutamakan siapa, seperti itu Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu bagaimana. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan apa itu. Ya. Dan terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk melakukan itu harus bagaimana. Ya. Nah, di sini kita akan melakukan kalimat terumpam. Saya akan membagikan lembaran kertas untuk merefleksikan diri, membayangkan cita-cita murid di masa yang akan datang, seperti itu. Saya akan bagikan kalimat terumpamnya. Oh, ini dibantu oleh Bu In. Terima kasih Bu In. Dan lembaran keduanya di sini saya menampilkan visi yang mohon diisi Bapak Ibu ya nama dan untuk melengkapi kalimat terumpam. Diberi waktu sejenak untuk memikirkan, memimpikan murid kita seperti apa. Memimpikan murid bagaimana. Kita membayangkan ya Bapak Ibu. Untuk membantu Bapak Ibu dalam membuat kalimat terumpam di sini, mengingat kembali profil pelajar Pancasila, di mana di sini ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri.